pagi, ada yang terhormat Karungkit Dr. Imam, yang saya hormati Wakabin, Wakamet, Kapokti, KSPI, KUPKS, Kakomet, dan Kadep, serta senior sejawat lainnya. Saya akan memaparkan apa yang saya dapat seminggu di Bekasi dalam pelatihan POT dari Kenkes, di mana yang kita tahu semua, kita akan melakukan transformasi dari inasi biji menjadi ke IDRG. Latar belakang IDRG, jadi pada 6 Maret, Komite Kebijakan Sektor Kesehatan menyepakati pelaksanaan uji coba IDRG di rumah sakit. Uji coba IDRG merupakan penerapan tata cara coding IDRG untuk proses pemodelan penyakit yang ada di Indonesia. Selama ini kita memang menggunakan sistem genome atau inasi biji, tetapi menurut dari Kenkes, di mana pengelompokan klasifikasi penyakit di Indonesia ini belum spesifik, makanya terjadi gap dalam masalah pembiayaan antara rumah sakit dan BPJS. Dalam rangka penyempurnaan sistem pembayaran kesehatan di rumah sakit, maka Kenkes mengembangkan IDRG, dan IDRG ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam pemodelan. Dalam konsep IDRG nanti, maka akan mendekati biaya rata-rata di semua rumah sakit yang menggunakan protokol pelayanan standar nasional. Jadi kenapa sekarang di Indonesia ini ada transformasi ke IDRG? Itu dikarenakan Kenkes ingin melihat bagaimana sih kondisi penyakit di Indonesia yang sesungguhnya. Karena selama ini kita mengetahui bahwa dalam pengguguran di inasi biji, mohon maaf saya mengambil contoh kraniotomi, itu hanya satu tagihan, dalam artian anggap mungkin sekitar 50 juta. Nanti di dalam konsepnya di IDRG nanti, kraniotomi akan dibagi menjadi dua, kraniotomi pada dewasa, kraniotomi pada anak-anak, dan kraniotomi yang mulai berat, sedang, dan ringan. Intinya lebih spesifik, tapi untuk kode-kode penyakit tetap kita mengacu pada ICD 9 dan 10 karena itu punyanya WHO. IDRG hanya untuk tambahan khusus di Indonesia. Selama ini kita untuk sistem IDRG ini ada tambahan di rawat jalan kasus 358 yang tidak terdeteksi, dan untuk rawat inap sebanyak 1005 kasus rawat inap. Yang lama adalah dari nasi biji kita mendapatkan kasus rawat jalannya di 289 kasus, sedangkan untuk rawat inapnya di 786 yang tidak tergruper selisih dari rawat jalan ini dan rawat inap. Ini tujuan khususnya uji coba IDRG untuk perubahan tata cara coding ini untuk teknis di UPKS nantinya, kemudian penyesuaian sistem IT, mengevaluasi dampak terhadap SDM, kemudian pembiayaan IDRG di rumah sakit. Manfaatnya untuk rumah sakit sendiri, rumah sakit mendapatkan informasi kebijakan penerapan IDRG, kemudian rumah sakit mempersiapkan lebih awal untuk menjalankan IDRG ini sendiri, dan rumah sakit juga berkesempatan untuk konsultasi dengan tim coding atau tim IT dari Kemenkes. Untuk informasi, mohon izin Karungkit, kami mendapatkan amanah dari Kemenkes bahwa tanggal 1 Oktober nanti kita sudah wajib untuk uji coba di IDRG. Jadi kurang lebih kita mempunyai waktu 2 minggu untuk uji coba sebelum uji coba tersebut dilakukan. Karena nanti bila pada tanggal 1 Oktober kita belum mengikuti IDRG tersebut, klaim akan tidak bisa dilakukan. Mohon izin, ini rata-rata rumah sakit menghabiskan waktu 30 hari untuk mengembangkan 25 kriteria IDRG yang baru. Maksudnya 25 ini adalah 25 gruper dari kasus yang baru dispesifikkan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian waktu tercepat rumah sakit untuk mengembangkan 25 IDRG ini
onboarding di 13 hari. Insya Allah kita bisa kebut ya Mas Edi. Ini untuk IT mungkin di touch development dulu ya Mas ya, baru di setting. Jadi touch uji coba IDRT sebelum di tanggal 1 Oktober ini, mohon maaf, touch uji coba ini paling lambat di 15 Oktober untuk melakukan input klaim. Setelahnya ini kita tidak bisa menginputkan klaim bila kita tidak mengikuti uji coba IDRT. Ini untuk tim pengampu, bila kita ada kesulitan atau ada untuk sharing, tim pengampunya rumah sakit vertikal. Demikian, terima kasih. Mungkin ada masukan arahan dari senior dari kami, izin. Terima kasih. Kalau saya sebagai pelayan kesehatan, saya itu personal pelayan kesehatan pada pasien. Kalau saya dilekai, mohon maaf, yang mohon dapatnya itu sudah berapa tahun saya juga BPJS nya. Silakan BPJS mau apa, ikuti saja. Kalau sekelotot ada tindakan atau penyakit yang tidak bisa mestinya harusnya ditagihkan bisa banyak, menghabiskan resource banyak, tetapi pada saat di buffer itu tidak menghasilkan apa-apa atau tidak ada hasil buffernya, itu bisa disampaikan untuk ke Kemkes untuk siap itu. Jadi ini tujuan uji cobanya untuk masukan-masukan dari para DPJPJ. Ya betul, terima kasih banyak infonya. Jadi memang di sini juga begitu. Jadi kan terus berkembang ya. Akhirnya muncul ICD baru, bukan maksudnya ICD nomor klaim baru kan, sesuai dengan tindakan. Itu nggak perlu akhirnya keluar lagi kan nomor banyak itu kan, termasuk obat-obatan yang bisa diklaim apa enggak, gitu kan. Ya termasuk ini kan yang baru. Tapi ini kan nanti per grup kan. Sekarang ini aja, saya pengen tahu dulu aja sama aja. Menurut Bu Fanda, antara ini sama SDGs menguntungkan atau tidak? Lebih menguntungkan di IDRG. Ya, karena dia super ya. Siap. Dan tapi nggak ada top up ya? Top up-nya itu sudah include di pembiayaan ada. Jadi tinggalnya misalnya biasanya ada yang tidak bisa top up pada mestinya harusnya kombinasi misalnya itu sudah banyak misalnya seperti tidak menghasilkan apa-apa atau tidak ada lagi BPJS-nya dengan top up kombinasi. Nah nanti pada sistem IDRG ini sudah 5 juta sekian gitu izin. Dalam satu episode misalnya ada perubahan, ada masuk token itu bisa masuk. Siap. Bisa langsung maksudnya itu dijelaskan program gitu. Siap, ada itu otomatis. Jadi langsung muncul klaimnya. Siap. Semua sudah bisa terima ya, saya alhamdulillah sudah tenang. Yang penting kita nih yang penunjangan untuk pelanggan tanggal 1 Oktober jangan sampai kita tidak bisa melaksanakan. Demikian, terima kasih.